Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Masih ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Tenang Pak Gibran, semua ada etikanya, termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana. Mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan, Mas LFP, Gibran. lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium Ferrofosfat. Baik. Masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup? Baik. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam.
Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal. Sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun. Itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ya, Pak Mohaimin, calon wakil presiden yang terhormat. Pada tahun 2014 kita berada di posisi yang berbeda. Saya menjadi ketua timnya Pak Prabowo, Pak Mohaimin di timnya Pak Jokowi waktu itu. Ada pertanyaan dari Pak Jokowi pada tanggal 5 Juli 2014 kepada Pak Prabowo. Pertanyaannya begini, Pak Prabowo, saat ini kita dihadapkan dengan bencana ekologis yang salah satunya disebabkan oleh kerusakan hutan. Laju penggundulan hutan di negara kita tertinggi di dunia. Nah, saat ini situasinya sama dengan tahun 2014 seperti yang kita diskusikan sejak tadi. Apakah Pak Mohaimin setuju bahwa kita telah gagal menghentikan kerusakan hutan dan juga food estate sesuai dengan penilaian Walhi dan Greenpeace? Waktunya habis. Selesai. Terima kasih. Yang patut untuk bisa menjadi alat ukur adalah bahwa dari seluruh rencana mengurangi deforestasi itu adalah berapa prestasi untuk melakukan penghijauan atau reforestasi. Sampai hari ini saya setuju dengan Pak Mahfud, tidak ada keseriusan dan kesungguhan untuk itu. Bahkan mau menyediakan pangan nasional saja, kenapa tidak melibatkan petani? Malah juga melakukan penggundulan hutan dan gagal lagi. Karena apa? Karena tidak melibatkan masyarakat adat setempat, juga tidak melibatkan para petani, bahkan merusak keanekaragaman hayati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali, sahabat BN. Debat Cawapres putaran keempat tadi malam harus kita akui milik Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Gus Imin. Sehingga begitu debat selesai, tampak sekali betapa semringahnya Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berangkulan dengan cawapresnya Caimin. Calon presidennya masing-masing untuk bergabung ke atas panggung. Baik, kami juga mengundang ketua, anggota, dan sekjen KPU RI untuk mendampingi ketiga pasangan calon di atas panggung. Dan kita melihat debat cawapres tadi malam itu membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, khusus pasal yang mengatur tentang batas minimal usia seorang capres dan cawapres 40 tahun harus dikembalikan lagi kepada yang semula, yang sebelum diubah oleh putusan MK nomor 90. Artinya, batas minimum usia 40 tahun itu benar-benar perlu kelihatannya. Setelah kita melihat semalam penampilan Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka yang benar-benar kelihatan bahwa dia tidak stabil sehingga
muncullah semalam itu dari tampilan Gibran kesan keminiman pengalaman hidupnya. Akibat pengalamannya yang masih minim, jam terbang dari kehidupannya yang masih rendah, membuat dia terkesan angkuh ketika berdebat dengan orang yang lebih tua darinya. Keangkuhannya terlihat di saat dia adu argumen dengan Profesor Mahfud MD yang jauh lebih tua darinya, bahkan jauh lebih tua dari orang tuanya sendiri. Sehingga kita melihat Pak Mahfud waktu tadi malam itu ketika tidak menjawab pertanyaan Gibran, tidak terkesan emosi, tetapi tampak sangat tersinggung karena Gibran menyepelekan ilmu dari seorang akademisi yang bernama Mahfud MD. Ketika dia membawa-bawa atau menyebut-nyebut profesor, tampak Mahfud MD tidak bisa menyembunyikan ketersinggungannya. Kepada Muhaimin Iskandar pun tidak juga pantas Gibran bicara seperti yang dalam tayangan itu tadi. Tetapi tampaknya Muhaimin Iskandar dengan besar jiwa dia layani Gibran dengan cara yang halus, tetapi sebenarnya sangat menohok. Gus Imin tampak berusaha menasihati Gibran selaku anak yang usianya jauh di bawah dia dan pengalamannya jauh di bawah dia dan pendidikannya pun jauh di bawah dia, agar dia sadar diri bahwa dia itu berada di level debat cawapres yang nanti kalau terpilih akan menjadi pemimpin pemegang polisi, pemimpin pengambil kebijakan untuk sebuah negara yang penduduknya hampir mencapai 280 juta jiwa. Bukan menjadi pemimpin pemuda dalam sebuah kelurahan. Berbeda sekali kelihatannya perdebatan yang terjadi antara debat Gibran dan Caimin, Gibran dan Mahfud MD dengan debat antara Caimin dengan Mahfud yang penuh dengan saling menghormati, saling menghargai. Akibatnya kita melihat komentar-komentar netizen di media sosial, terutama di channel-channel YouTube, merujak Gibran dan mengatakan undang-undang yang mengatur batas usia minimal seorang capres-cawapres harus kembalikan kepada usia 40 tahun. Ada malah juga kita melihat yang mengatakan Gibran belum pantas jadi cawapres, apalagi jadi wakil presiden, dan banyak lagi. Di sini kita melihat sahabat bahwa pertimbangan para pembuat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang batas usia minimal bagi seorang cawapres atau capres itu sudah mempertimbangkan dari berbagai sisi, sehingga usia minimal 40 tahun itu cocok untuk capres dan cawapres bagi negara Republik Indonesia di era sekarang. Kalau ada yang mengatakan dulu Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syaril dan yang lain-lain kan usianya masih muda-muda, belum sampai 40 tahun dia sudah memegang jabatan sebagai presiden, wakil presiden, menteri. Itu di era awal kemerdekaan. Dan lagi pula para tokoh kita itu dia ditempa oleh
perjuangan yang begitu sengit sehingga kepemimpinan dia, kedewasaan dia memimpin, kedewasaan dia berpikir sudah tertempa oleh kondisi penjajahan saat itu. Tidak seperti sekarang. Gibran apa yang menimpanya? Ingin dia jualan martabak, ini uang, ini modal. Ingin dia jualan pisang-pisang, ini modal. Ingin dia jadi wali kota, langsung jadi wali kota. Ingin dia sekarang jadi cawapres, langsung jadi cawapres. Malah sampai ke undang-undang bisa dirubah. Coba waktu Bung Karno, waktu Bung Hatta, malah mereka itu menghuni pembuangan hidupnya. Oh, dikatakan di luar negeri sekarang ada yang muda-muda juga, umur 35, 36. Kondisi negara lain tidak sama dengan negara kita. Malah di Amerika ada anak yang masih di SMA jadi wali kota, kita dengar dulu, ada. Pagi dia sekolah, siang baru masuk kantor sebagai wali kota. Kenapa di sana bisa begitu? Di negara Amerika itu karena negaranya sudah maju, pemerintahan ini baginya hanya sebagai fasilitator saja. Maaf bicara, tidak ada pun pemerintahan jalan di sana, rakyatnya akan stabil juga karena rakyatnya sudah mandiri. Di Indonesia sampai saat ini belum lagi bisa pemerintahan hanya sebagai fasilitator saja. Ketergantungan rakyat kepada pemimpinnya di pemerintahan masih sangat tinggi. Itu sebabnya. Jadi mudah-mudahan sahabat, apa yang terjadi pada proses pencalonan Gibran ini bisa menjadi pelajaran bagi bangsa dan negara kita ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.